Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Viewers, sekarang kita akan mengulas soal fashion, tepatnya mengenai kain ulos, salah satu wastra Nusantara yang berasal dari masyarakat adat Batak, Sumatera Utara. Caca dan juga viewers yang ada di rumah, bagi masyarakat adat Batak pada umumnya, kain ulos ini tidak hanya berfungsi sebagai fashion atau pelengkap penampilan, tapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari acara adat, budaya, hingga keagamaan nih, Ca. Benar sekali, Ta. Nah, seperti yang akan kita lihat berikut ini, saat masyarakat adat Batak Angkola yang berada di ibu kota berkumpul dan hadir di sebuah acara keagamaan di Gereja Kristen Protestan Angkola, Jakarta Pusat. Ini dia informasi lengkapnya. Viewers, kain tenun ulos merupakan salah satu wastra nasional asal masyarakat Batak, Sumatera Utara. Ulos berperan penting dalam kehidupan masyarakat Batak, sejak bayi di dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kain ulos tak hanya bisa digunakan untuk keperluan fashion, tapi juga memiliki beragam fungsi. Misalnya menggunakan ulos dalam pelaksanaan ibadah di gereja, upacara mangulosi pada acara adat budaya, dan sebagainya. Setidaknya seperti yang terlihat beberapa waktu lalu saat pembukaan sidang MPL PGIW DKI Jakarta tahun 2022 di area Gereja Kristen Protestan Angkola, Jakarta Pusat. Nuansa adat Batak Angkola tampak begitu kentara sore itu. Selain terlihat pada outfit yang dipakai, paduan suara atau yang disebut kor juga tampak pada pakaian para jemaat yang hadir. Mereka mengenakan kain ulos yang dipadu-padankan dengan kebaya. Hari ini kita bersukacita karena ada satu acara penting, yaitu pembukaan rapat anggota majelis tetap dari PGI wilayah Jakarta. Kenapa kita hari ini bersukacita? Karena gereja ini dipilih untuk bisa mewakili anggota PGI. Dan pada saat bersama, karena gereja ini juga dari suku Angkola, oleh karena itu kita ingin mengangkat sesuatu yang menjadi ciri khas kita, budaya kita, budaya Angkola. Makanya kalau kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak di belakang ini semua bersemangat dengan pakaian Angkolanya. Jadi itu acara kita hari ini. Angkola itu berada lebih tepatnya di Tapanuli bagian selatan. Kita berada di satu kawasan yang sebetulnya mayoritas Muslim. Tetapi Angkola itu sangat terkenal dengan toleransinya. Jadi kita hidup rukun, damai, dan dari dulu ini menjadi satu daerah yang terkenal dengan toleransinya, yaitu daerah Sipirok. Bisa kita bayangkan misalnya pada saat hari Natal, itu banyak teman-teman kita Muslim ikut mempersiapkan, ikut masak, ikut di sana ada buat lemang dan sebagainya. Begitu juga pada saat Lebaran, Hari Raya yang beragama non-Muslim juga ikut. Kita bersukacita. Jadi ini mungkin nilai-nilai luhur yang perlu kita pertahankan sampai sekarang. Secara harfiah, ulos disebut sebagai kain atau selimut. Dalam Batak Angkola, ulos disebut juga sebagai abit godang atau abit Batak. Sementara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa makna, fungsi, dan guna ulos di setiap suku Batak hampir sama. Yang membedakan hanya penyebutan nama serta motif. Pakaian ya, salah satu ulos ya. Ulos ini sebetulnya filosofinya sangat dalam. Kalau orang Batak itu percaya dulu bahwa sumber panas atau sumber kehangatan itu ada 3 loh. Pertama dari matahari, yang kedua dari api, dan yang ketiga dari ulos. Artinya ulos adalah satu alat atau suatu pakaian yang digunakan untuk melindungi, menghangatkan diri. Dalam artian lebih jauh, melindungi kita dari berbagai gangguan dari luar dan sebagainya.
Nah, ulos ini sendiri dipakai dari berbagai momen ya, mulai dari kelahiran, kemudian pernikahan, atau momen-momen sukacita. Ada mungkin kalau yang kuliah sudah lulus diberi ulos oleh ibunya. Atau kita menyambut pejabat, misalnya hari ini kita harapkan dari pejabat gubernur akan hadir, kita juga akan kasih ulos. Jadi ulos itu adalah ungkapan kasih sayang kita, ungkapan hormat kita, sekaligus juga metafora doa kita agar yang kita ulosi ini menjadi sehat, panjang umur, dan juga selalu diberkati. Itu nilai-nilainya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kita sebetulnya menginginkan ulos ini dilestarikan terus. Salah satunya sebetulnya seperti yang saya lakukan, kita lakukan bersama. Pakaian ini sebetulnya ulos. Ini adalah ulos yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi pakaian dan kelihatan unik. Kita mengucap syukur ya kepada Tuhan, kita tinggal di negara kita yang kita cintai, Indonesia, yang begitu banyak suku budaya. Salah satunya suku Batak. Ternyata suku Batak ini juga begitu kaya. Suku Batak itu juga banyak macamnya, disesuaikan dari asal wilayah daerah mereka. Khususnya saat ini kita berkumpul di komunitas suku Batak Angkola. Walaupun kita suka dengar ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak. Nah, Batak Angkola ini berasal dari daerah Tapanuli Selatan. Lebih tepatnya mungkin kalau kita pernah dengar kota Padang Sidimpuan, Sipirok, sampai ke Padang Lawas. Itulah daerah Angkola, di mana penduduknya mayoritas Muslim. Namun di dalamnya juga ada minoritas beragama Kristen, ditandai dengan ada kantor pusat gereja Kristen Protestan Angkola di Padang Sidimpuan. Dan kami dikenal bangsa Angkola yang saling menjaga kerukunan. Kenapa? Karena kami dipersatukan oleh leluhur. Mungkin pada saat zaman Belanda, keluarga itu memilih. Ada yang memilih masuk Muslim, ada yang memilih masuk Kristen. Tapi saat kita melakukan suatu acara, kita duduk bersama, yang Islam maupun yang Kristen. Jadi itu yang bisa kami sampaikan mengenai penduduk. Di Angkola ini seperti suku bangsa yang lain, tentu ada ciri khas dari kami. Selain adat istiadat, bahasa, pakaian daerah mungkin yang bisa kita lihat saat ini, secara khusus kita juga punya ciri khas pakaian daerah itu, yaitu kain tenun yang kami sebut namanya ulos. Mungkin di Timur juga ada ya, di Toba juga ada. Nah, ulos seperti yang kita lihat di sini mempunyai ciri atau motif yang berbeda masing-masing daerah. Kalau untuk Angkola ciri khasnya seperti ini, dan ini adalah pakaian kebesaran yang digunakan untuk acara pernikahan, menyambut tamu, hari-hari besar. Untuk pakaian wanitanya disebut ini namanya bulang, dan yang pakaian pria yang disebut namanya tuku, topi ada loncengnya. Jadi itulah dalam kesempatan ini ya mungkin bersama dengan suku-suku bangsa yang lain, tentu kita ingin sama-sama melestarikan budaya kita. Sekiranya boleh semakin kita giat melestarikan budaya kita, daerah kita masing-masing, supaya dunia internasional tahu bahwa kita juga punya budaya yang begitu banyak, bukan hanya Bali. Memang awalnya ulos ini adalah simbol penghargaan, simbol kesatuan, digunakan di dalam setiap acara, kelahiran, pernikahan, bahkan kematian. Namun dengan kemajuan zaman saat ini, ulos itu tidak dipakai hanya untuk itu saja. Sudah yang saat ini kita sedang gencarkan untuk digunakan sebagai pakaian resmi lainnya. Contoh yang seperti saya pakai ini adalah tenun ulos. Sudah dijadikan jas. Jadi banyak sekarang, mereka juga sudah untuk pakaian wanita juga sudah banyak menggunakan ulos.
Viewers, keberadaan ulos sebagai kain warisan budaya Nusantara perlu mendapat perhatian khusus dan layak diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke Badan Dunia UNESCO. Dan pengajuan secara resminya sudah dilakukan sejak awal tahun 2022 ini. Selain mendapat dukungan penuh dari pemerintah, juga menjadi perhatian khusus terutama dari masyarakat adat Batak, termasuk juga masyarakat Angkola. Anda tahu tahun 2021, saking terkenalnya tenun kita di luar negeri itu 2021, pakaian tenun Indonesia sudah menjadi ikon di salah satu fashion show di Paris. Itu Dior Fashion Show 2021 yang waktu itu memang mengangkat kain endek dari Bali ya. Artinya kita harus terus berupaya media seperti ini mempromosikan supaya kita bangga memakai ulos atau dalam konsep sehari-hari kita berpakaian yang terbuat dari ulos. Kalau kita bicara ini, usaha ini terus dilakukan oleh berbagai pihak agar ulos, bukan hanya ulos, seluruh pakaian-pakaian tenun Indonesia itu semakin dikenal. Kita tahu 2025 sedang diusahakan agar ulos ini menjadi bagian dari World Heritage, artinya warisan dunia yang diakui oleh UNESCO 2025. Kita masih punya waktu 2024, 2 tahun lagi dari sekarang untuk terus berpromosi agar ulos ini bisa diangkat atau diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan dunia. Kita bangga itu, Angkola bangga dengan itu ya. Harapan kita mulai dari diri kita dulu deh. Kita pakai, bahkan kita berharap pemerintah begini, kalau bisa pemerintah mewajibkan kalau itu di pemerintahan memakai pakaian tradisional ulos ini sebagai salah satu yang harus dipakai dalam 1 minggu, katakan 3 hari 4 hari. Itu tentu akan menimbulkan efek yang multiplier ya, mulai dari petenun, kemudian pebisnis, dan semuanya akan diuntungkan. Kita yang memakai juga, ya ini nggak ada loh, kita beli di luar negeri nggak ada, ini kita yang punya gitu. Kita merasakan itu. Pebisnis juga akan makin maju, penenun juga akan makin maju. Jadi semua sebetulnya diuntungkan. Dan itu moto dari pemerintah juga, kita lebih cinta dengan produk-produk Indonesia. Demikian. Tentu sama ya dengan suku-suku yang lain, ingin melestarikan budaya kita masing-masing daerah sehingga masyarakat atau suku lain juga mengenal ciri khas budaya, bahasa, adat istiadat dan lain-lainnya dari daerah kita masing-masing. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.